Saudara-saudaraku, ini di dalam kitab Wahyu ini sebagai sasaran utama di sini adalah mempersiapkan ketujuh jemaat. Tetapi ketujuh jemaat ini kalau bagi kita sekarang adalah himpunan firman Tuhan yang diarahkan kepada yang mengerti, yang mendengar, yang mau memperhatikan, yang mau bergumul untuk melakukan. Maka ini juga termasuk bagi mereka, karena siapapun yang mendengar dan mau melakukan, sekarang masih ada kesempatan perbaikan untuk boleh ikut kepada hidup yang kekal. Kita bersyukur saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kita kembali bersekutu dalam Tuhan, beribadah memuji Dia, dan kita akan memperhatikan firman-Nya yang saat ini kita akan memperhatikan dari kitab Wahyu pasal yang kedua, yaitu kepada jemaat di Smyrna. Jadi suratan Yohanes yang Yesus suruh kepada Yohanes menulis kepada jemaat di Smyrna. Mari kita akan baca bergantian. Saya baca 8 biar saudara semua bersama serentak ayat 9, biar kita semakin menggenapi berkat Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Jadi biar lengkap, kita juga membaca. Sehingga 3 hal, membaca, mendengar, dan melakukan. Nah, kalau lebih diperinci, biar gampang ingat, 3M. Nah, karena kalau untuk sesuatu hal, ada kita bikin tanda-tanda lebih gampang. Jadi 3M terhadap firman, membaca, mendengar, melakukan. Sangat diberkati oleh Tuhan. Saya baca ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kesenanganmu, namun membawa dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa darinya hendaklah ia merasakan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Iya. Saudara-saudaraku, ini
di dalam kitab Wahyu ini sebagai sasaran utama di sini adalah mempersiapkan ketujuh jemaat. Tetapi ketujuh jemaat ini kalau bagi kita sekarang adalah himpunan firman Tuhan yang diarahkan kepada yang mengerti, yang mendengar, yang mau memperhatikan, yang mau bergumul untuk melakukan. Maka ini juga termasuk bagi mereka, karena siapapun yang mendengar dan mau melakukan, sekarang masih ada kesempatan perbaikan untuk boleh ikut kepada hidup yang kekal. Untuk boleh berkemenangan melalui segala tarikan-tarikan dunia. Untuk bisa berkemenangan melalui semua penderitaan yang akan datang. Baik dari segala keahlian antikris untuk menjatuhkan. Tapi anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melakukan, mereka bisa kuat dan bisa bertahan. Itu sebabnya wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini selalu kita baca ini yang ayat 1 itu dari awal. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi inilah yang sangat tertinggi. Sebab kalau hukum Taurat dari Allah langsung diberikan ya kepada orang-orang Israel. Tapi kalau wahyu ini dari Allah berproses dalam Yesus, berproses lagi dalam diri Yohanes sebagai yang menulis, baru berproses dalam 7 jemaat. Dan kalau kita adalah orang-orang yang penuh kerinduan, yang penuh kesungguhan, mengumpul semua kejadian itu, maka untuk kita semua surat kepada ketujuh jemaat ini seharusnya kita harus perhatikan, dan itu untuk kita supaya kita bisa berkemenangan melangkah ke depan. Ke depan ini perjalanan bumi, perjalanan dunia. Saudara-saudaraku, perjalanan dunia ini tidak akan semakin baik. Kita punya rumah, kalau baru, sudah 50 tahun, mungkin ada saudara-saudaraku sudah mulai makan rayap sedikit-sedikit, ada bocor-bocor, ada apa semuanya ya. Ini saudaraku. Jadi dunia ini bukan semakin baik, sudah semakin rusak saudaraku. Ya, kesuburan tanah berkurang, apa semuanya. Sekarang dipintar-pintari dengan pupuk, tapi bukannya malah bagus, itu semua juga tambah merusak saudaraku. Ya, semuanya. Dan nanti yang paling ya menyedihkan adalah kejahatan manusia, bahkan kejahatan iblis yang akan muncul di akhir zaman, merusak semua, baik melalui antikris, ya,
Saudaraku, semua ini akan dilalui. Dan termasuk kita sedang mengarah ke sana sekarang. Tidak ada jalan lain bagi kita luput dan menang kecuali memperhatikan surat yang dari Allah disampaikan kepada Yesus. Yesus memberikan kepada hambanya Yohanes untuk ditulis kepada kita semuanya. Dan malam hari ini, inilah juga yang kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan, kita adalah berbahagia. Ini saudara-saudaraku, biar semua lengkap. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Jadi sudah jelas Allah memberikan kepada Yesus, kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Ini 7 jemaat ini hamba-hambanya, jamak yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, ini sendiri Yohanes. Jadi Yohanes, hamba Tuhan, memberikan surat kepada hamba-hambanya. Itulah 7 malaikat jemaat dan jemaat-jemaat 7 jemaat itu. Jadi Yohanes itulah yang menuliskan. Supaya jelas, saya baca dalam Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Jadi itulah kitab Wahyu, jemaat yang akan mengalami kerusakan dunia, mengalami pekerjaan iblis yang terakhir, ya, pembunuhan terakhir yang paling banyak oleh kuasa iblis dan antikris. Dan nanti saudaraku, benar-benar setiap pribadi diperhadapkan, ya, kamu kelompok mana? Kalau mau kelompok kami, terima tanda 666. Tidak mau, ini siksaan sampai pembunuhan terakhir. Dan semua manusia, ya, bisa terdeteksi dan diperhatikan. Ya, mungkin bahasa Inggrisnya di screening semuanya. Ya, ini sudah itu. Gitu ya. Baru itulah orang kalau mau menderita mati untuk Tuhan, selamat. Tapi kalau dia takut terima tanda, memang 3,5 tahun boleh masih hidup bermewah-mewah di bumi, tapi habis itu menerima anggur murka dari Allah dan akan masuk dalam penghukuman yang kekal selama-lamanya. Jadi sekarang kita belajar, saudaraku, supaya setiap apa kehendak Tuhan di dalam apa yang ditulis kepada ke-7 sidang jemaat ini harus benar-benar, ya, menguruskan kita
membentuk kita dalam kehendak Allah yang paling akhir. Dalam suratan 7, surat kepada ketujuh jemaat ini, inilah sebagai kesatuan apa yang Tuhan kehendaki bagi gerejanya di akhir zaman. Ini saudara-saudara. Jadi 7 jemaat yang sudah mendengar, mereka semua bergumul, mereka semua berusaha. Dan kita juga, saudaraku, bukan hanya kumpul-kumpul, tapi harus berusaha supaya sesuai apa yang diminta oleh Tuhan dalam 7 surat ini harus sampai terjadi bagi kita. Kita bukan cuma kumpul, bukan cari-cari sesuatu, tapi harus masuk di dalam apa yang Tuhan kehendaki melalui sebagai screening yang terakhir ini, koreksi yang terakhir ini. Ya, ini saudara-saudaraku yang kasih. Jadi kita harus masuk keluar dalam arti termasuk dalam kebenaran yang Tuhan sudah tentukan. Dikumpul surat 7 kepada sidang jemaat ini. Pertama, kita tempoh hari di dalam sidang jemaat Efesus yang kita baca, semua kita tidak boleh jadi orang malas. Ya, sebab Tuhan lihat apa tindakan kita. Itu sebabnya Wahyu 2 ayat 2 kita flashback juga, karena apa gunanya kita terlalu maju kalau kita enggak terus dari awal. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi apapun tindakan kita, Tuhan tahu. Biar kita tanggung jawab sebaik mungkin dan sebanyak mungkin pekerjaan di dalam Tuhan. Kita boleh bekerja, saudara, di kantor sebagai apapun, kerjakanlah dengan baik. Tapi kerja rohani harus lebih indah, saudaraku. Lebih sungguh, lebih giat. Karena kalau kita kerja di dunia, dapat gaji di dunia untuk makanan di dunia. Tapi kerja di dalam kerohanian, memperbaiki rohani, mendewasakan rohani, dan untuk kita mendapat upah dalam kekekalan. Justru ini yang harus kita lebih, istilah kata sekarang, harus lebih getol. Gitu kan maksud kata-kata sekarang kan gitu, getol banget, rajin sungguh-sungguh gitu. Jadi harus kita pakai itu untuk giat di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu kata. Ya begitulah. Nah, saudaraku, jangan nanti kita cuma dibilang getol banget ini cari duit. Ya, cari duit berapapun nanti kalau udah umur kita habis dari dunia ini, masa bikinnya manusia berbantal duit. Nah, besok langsung datang malam-malam pencuri, dibongkar. Pasti asal tahu aja, orang tidur di kuburan mati berbantal duit, pasti ada yang ambil, saudara. Pasti itu udah. Nah, makanya harta-harta benda jangan banyak-banyak bikin di mayatnya orang mati. Nanti tangannya diputusi kalau di situ banyak cincin. Diambil semua. Iya. Karena orang ngapain takut dia ngambil duitnya, ini yang mau dia. Kalau sama orang mati tidak takut, saudara. Sebabnya pekerjaan kita
harus selalu kita pikirkan apa yang kita kerjakan untuk dunia atau untuk sorgawi. Sungguh-sungguh dua-dua berguna, tapi kita harus punya hikmat akal budi dan harus kita lebih mengasihi untuk hidup dalam kekekalan. Karena di dunia ini kita ya semuanya tidak akan lama. Nah, karena saya kemarin berulang tahun bersyukur 80. Tapi teman-teman saya di bawah itu banyak yang sudah berangkat. Nah, yang dulu aja pengerja datang di rumah, udah berapa yang sudah meninggal? Nah, itu saya di rumah udah punya, waktu di Jakarta udah berapa anak kami ini dulu. Dia baru datang, ya baru dari sekolah kita pulang, memang punya gereja, punya jemaat, nah udah mati. Berapa itu sudah? Ini ya, dari rumah jadi sekolah kita ke Tamango, ada ke Surabaya. Ya ini saudara-saudaraku ya. Jadi kita harus melihat, harus sadar, harus dari kesadaran kita, dan harus sudah mengerti seperti kita menerima surat. Jangan nanti nggak bisa baca, nggak tahu apa isinya. Kalau kita terima surat harus bisa baca dan tahu isinya, dan kita harus mengerti bagaimana kita bertindak dengan isi surat itu. Haleluya saudaraku. Dan surat yang paling tinggi adalah ini, karena ini adalah surat langsung dari Allah Bapa, dan sebagai menguatkan makanya dilibatkan nama Yesus. Jadi bukan cuma satu pribadi, baru dilibatkan lagi nama orang-orang yang sudah berrohani. Itulah Yohanes, murid Yesus. Iya, ini saudara-saudaraku, supaya semuanya memperhatikan. Jadi pekerjaan saudara-saudaraku kepada hal yang rohani ini, ibadah kita ini harus sampai mahal. Bagaimana mahal? Terutama biar banyak kesibukan ke yang lain, tapi harus lebih utama ibadah kepada Tuhan. Nah ini namanya mahal saudaraku. Lebih mahal dari cari duit. Haleluya. Ini baru mahal saudaraku. Ya, aku tahu pekerjaanmu baik jeripayamu, ya ini, maupun ketekunanmu. Jadi kita harus belajar tekun saudaraku. Jangan mudah sekali patah semangat. Harus setia, teguh. Ini kalau sekolah sampai berhasil. Nah ini saudara-saudara, jangan nanti kerja sawah belum apa-apa, belum ditanami, udah datang lagi rumput semuanya, jadi ya hutan juga. Itu namanya ladangnya orang malas. Ladangnya orang yang nggak mau sungguh-sungguh. Ladang pemalas itu kan begitu saudaraku. Nah, jadi harus berlomba. Karena apapun ladang itu kita biarkan pun itu nggak ada pun orang di situ, itu seiring dengan waktunya itu jadi hutan, betul apa enggak? Atau rumput tinggi-tinggi, nah, lama-lama jadi hutan. Ini kalau dibiarkan. Jadi harus ada orang rajin di situ yang bekerja. Baru nanti kita jaga terus. Maka yang ada di situ adalah tanaman yang berguna. Begitulah kerohanian kita saudaraku. Kita harus kerjakan. Tidak boleh asal-asalan. Harus ada ketekunan.
Semoga kita ada ketekunan semuanya. Jadi kita nggak juga asal melayani, nggak ada tanggung jawab, nggak ada ketekunan. Lagi mau main, lagi nggak mau, wah ngambil situ apa. Saudaraku, itu nggak ada namanya ketetapan. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya tidak menahbiskan diri. Orang kalau menahbiskan diri, sekali dia serahkan diri ke situ, dia akan setia sampai akhir. Harus begitu, saudara-saudara. Lagi mau, lagi enggak. Apalagi bahasa-bahasa sekarang lagi mood, lagi enggak mood. Kalau pelayanan, saudaraku, dan kerohanian, ibadah kepada Tuhan, enggak ada mood. Harus. Ini saudara-saudaraku. Ya, begitu saudara yang kasih. Itu jemaat kepada 7 jemaat ini. Jadi jangan juga merupakan bahasa Bataknya unak kamu sarobang do portibion. Bahasa Indonesianya jangan kamu serupa dengan dunia. Ini nggak boleh, saudaraku. Jadi itu namanya bahwa engkau apa nih? Tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi artinya tidak kompromi dengan sedikit pun kejahatan. Ini harus hati kita baik bersih di hadapan Tuhan. Bahwa engkau telah mencobai mereka. Jadi kita harus mengerti mana yang baik, mana yang jahat, mana yang hanya menyebut dirinya rasul, artinya banyak kepalsuan. Karena di sini ditegaskan juga, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini saudaraku, ya. 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Nah, inilah saudaraku. Jadi apapun yang terjadi, jangan mundur. Haleluya. Oh, bahasa kasarnya, jangan murtad. Ini saudaraku, setia sampai akhir. Nanti itu di dalam jemaat yang kedua. Harus setia sampai akhir. Jadi ini saudaraku, nanti kita lihat benar-benar harus dikumpul dari semua 7 surat kiriman ini adalah menyempurnakan gereja zaman akhir. Ya. Jadi apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, kita harus tetap maju dalam Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Haleluya. Jadi kalau sudah kebaktian, malu yuk. Jangan, saudaraku. Udah capek. Tidak boleh begitu. Itu nggak ada istilah anak Tuhan. Capek ibadah. Lagi Luis kalau latihan capek enggak? Jangan ya. Nah ini saudaraku. Telah meninggalkan mana tadi? Mengenal lelah. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Nah inilah kita perhatikan. Jadi saudara-saudaraku, apa yang dicela, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi orang bisa kebaktian tapi tidak mengasihi Tuhan tuh. Sudah hilang kasihnya, bisa. Orang melayani juga tinggal kebiasaan. Main musik, asal-asalan kebiasaan.
asal karena tahu. Tapi segala sesuatu kita lakukan harus karena mengasihi Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Jadi inilah sebagai mengulang, sebagai surat yang pertama ke Efesus, kita harus semuanya itu. Seandainya kita memiliki satu kemampuan tulis, jadi mulai dari Efesus berapa nanti? Nah, ini baru dikali 7. Berapa nanti kita akan perhatikan. Ini yang muda-muda, yang energi, yang pintar main komputer. Nah, kami ini yang tua-tua udah kalah. Kalau yang muda-muda masih bisa. Iya. Kalau Tuhan kasih kepintaran itu, pakai untuk Tuhan. Itu luar biasa. Itu karunia juga. Haleluya. Ini saudara-saudara. Jadi harus tetap kita mengasihi Tuhan. Melayani tetap mengasihi Tuhan. Beribadah tetap mengasihi Tuhan. Apapun semua kerohanian kita tetap mengasihi Tuhan. Sekarang kita maju kepada jemaat di Smyrna dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini Tuhan kalau menulis dalam kitab Wahyu ini semuanya lengkap-lengkap banget. Jadi kalau kita memperhatikan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Berarti kita juga harus memperhatikan semua dari awal sampai akhir harus diperhatikan, semua harus diperdamaikan, tidak ada yang salah-salah. Hidup kita ini dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kita kalau seperti anak-anak, kita nggak bakal ingat kita umur 2 tahun. Tapi semua saudaraku, sejauh mana yang Tuhan berikan bagi kita ingatan tentang kehidupan kita ini, harus bawa kepada Tuhan yang awal dan yang akhir, supaya boleh ya semenjak kita di dalam Tuhan sampai Dia jemput kita, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, diperdamaikan. Haleluya. Ada yang kotor, kita, Tuhan ampuni saya saat ini, saat itu, saat itu, saat itu. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Bagaimana kita, kapan kita ada marah, kapan kita ini, ya sedikitnya kepada Tuhan kita perdamaikanlah. Dan kalau Tuhan sudah tolong kita satu dengan yang lain secara langsung lah. Nah itu, karena perdamaian itu adalah salib. Salib itu adalah 2 garis, satu datar, itu namanya horizontal. Satu lagi garis vertikal, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu hubungan, saudaraku, antara kita dengan Tuhan. Itu hubungan vertikal. Antara sesama dengan sesama, itu garis horizontal. Ini harus baik, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu salib itu, saudaraku. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesamamu. Haleluya. Jadi yang lebih baik, saudaraku. Jadi jemaat Maranatha, kalau kita semua nanti rindu ataupun
yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Cuma Maranatha ini bukan gereja kita, saudaraku semua yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Karena Maranatha yang berkata, datanglah Tuhan. Ini saudaraku maksudnya, ya. Setiap orang yang rindu datanglah Tuhan harus baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan ini harus dikoreksi dengan 7 surat. Itu mengoreksi sejauh mana kasih kita sebagai koreksi yang terakhir, sebagai koreksi ilahi, sebagai koreksi kepada yang dewasa rohani, sebagai koreksi yang siap masuk kepada Yerusalem baru. Bukan koreksi umum lagi. Ibaratnya kalau sekolah, ini sudah sekolah atasan saudaraku. Sekolah bawah sudah nggak usah dikoreksi. Emang sudah nggak ikut. Karena dianggap itu masih belum cukup. Itu sebabnya kitab Wahyu ini hanya kepada hamba-hamba Tuhan. Masih ingat tadi? Nah ini kita baca dulu. Makanya ayat 1 ini harus benar-benar hafal ini. Ini intinya semua. Nah, saya baca nanti untuk pas ke kalimat yang terakhir ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Ini umum ini. Apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi hamba-hambanya itulah yang menerima surat Wahyu. Amin. Bisa perhatikan dengan baik ya. Nah, jadi kita lihat bukan kepada dunia ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Makanya ini hambanya itu bukan satu, tapi ini namanya jamak. Kalau hambanya satu, kalau hamba-hambanya jamak, banyak. Dan hamba-hambanya ini itulah yang disebutkan dari ketujuh sidang jemaat itu. Ini saudaraku. Ya. Jadi diberikan surat itu bukan umum lagi. Jadi istilahnya kalau orang-orang malas ya udah bukan itu lagi saudaraku. Jadi harus benar-benar ya artinya inilah aku tahu segala pekerjaanmu ya baik jerih payahmu justru ini yang mendapat. Jadi kalau tukang tidur ya apa nanti dibilang situ? Aku tahu kau orang nabudum. Bagaimana itu nanti? Tahu artinya itu? Aku tahu kamu cuma tidur saja. Nggak ada firman begitu. Makanya saudaraku ini bukan untuk biasa-biasa lagi. Jadi kitab Wahyu ini satu-satunya kepada hamba Tuhan, rohaniawan yang sudah menerima. Ini kitab Wahyu. Beda dengan Alkitab kita berapa buku? 66. Beda dengan 65. Ke 66 ini khusus. Ini saudaraku. Saya bersyukur kita bisa lihat dengan sungguh-sungguh. Saya dulu saya nggak ngerti tadi ya belakangan dengan kasih pengertian. Ya memang itu. Makanya untuk ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
Jadi kalau kita ikut mengerti ini, kita hamba-hamba Tuhan, saudaraku ini. Ini bukan biasa-biasa lagi. Dan pembuktiannya dari mana kita tahu? Satu, sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus belum? Sudah. Sudah mau berubah kehidupan lama belum? Nah, ini terserah kita. Koreksi diri sendiri. Itu sebagai awal. Jadi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru sudah menyerahkan diri enggak? Untuk mau sungguh-sungguh. Ah, ini baru. Nanti baru aku tahu pekerjaanmu. Sudah mau setia enggak kepada Tuhan dan melayani Tuhan? Baru nanti ini kepada kita. Kalau enggak, tidak bisa, saudaraku. Bukan kepada kita, kepada orang lain yang sungguh-sungguh. Harus sampai Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita harus bekerja dengan baik ya kepada Tuhan. Haleluya. Baik jerih payahmu. Jangan salah-salah. Harus bersungguh-sungguh. Angarudan. Pulang maju terus. Haleluya. Ada tantangan. Loh, ini harus. Karena apa? Harus Tuhan lihat. Kalau hanya hujan kita udah ciut. Nanti Tuhan bilang, aku lihat kau ciut. Kenapa Tuhan mau? Orang ciut hujan doang. Ini saudaraku, tapi kita enggak, saudaraku. Sampai Tuhan bilang nanti, aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, ini jangan gampang-gampang ambek, saudaraku. Jangan gampang-gampang capek. Ya, jadi harus Tuhan bisa lihat. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi kita nggak boleh kalau bahasa Batak sarompang do pertiwion, bahasa Indonesia apa? Jangan serupa. Dengan cara dunia jangan serupa, saudaraku, ya itu. Tapi kita, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan sendiri sudah menunjukkan dari awal sampai akhir. Ada kesungguhan, ada ketekunan, ada kesetiaan. Tidak ada sedikit pun bermain-main dalam hidupnya. Semua ada kesungguhan. Aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat apa? Iblis. Ini 10 pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, jangan takut menderita untuk Tuhan. Ini banyak ini nggak berani, saudaraku. Karena apa? Sistem dunia semua cari senang. Makanya orang juga menjatuhkan seseorang asal Bapak senang. Nah, ini karena manusia bisa dijebak dengan senang. Itu sebabnya iblis juga pernah akan melakukan jebak itu kepada Yesus. Yesus dibawa kemana? Ke atas gunung. Betul? Betul. Di Matius 4. Baru dia bilang, di semua di kerajaan dunia aku berikan kepadamu. Nah, ini kesenangan dunia semua ditujukan. Asal kamu mau tunduk kepadaku, kalau kamu mau menyembah saya, semua ini milikmu ini. Ini saudara-saudaraku,
Orang biar sembah setan, kalau udah kejebak dunia mau aja dia. Makanya pesugihan lah, apalah, nyari duit lah, ke Gunung Kawi lah, kemana lah, pakai dukun lah, pakai apalah segala macam. Ini. Tapi kita saudaraku tetap harus mengasihi Tuhan, memuji Tuhan. Toh nanti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti semua terpelihara. Ya, saya hidup ini betul-betul saya tidak mengerti. Tapi Tuhan kita satu yang saya mengerti, Dia sangat baik. Saya orang tua aku mau, ayo sama-sama cari dulu. Aku mau sekolah Alkitab. Saya mau hamba Tuhan. Saya mau ini Alkitab, buku ini. Wow, orang saya sama istri saya waktu pulang sudah bawa anak satu. Malah mama saya nggak kenal kami. Aku juga nggak dikenal. Oh, udah parungannya masih kan nggak? Pom. Waktu kita pulang ditaruh tuh. Bagaimana mama saya? Aisyah. Terus anak kami satu yang paling tua, anaknya Sion. Mana tahu dia. Jadi selama ini bagaimana? Semua hanya Tuhan. Nah, jadi semua berjalan. Saya sekolah kitab, saya praktek, saya kemana-mana. Semua hanya Tuhan. Bisa. Ini saya bersaksi, nggak bohong-bohong. Ini bagaimana bohong-bohongan, saya sudah begini sekarang. Mau diapain? Nah, orang tua saya mana tahu dia kalau aku sekolah kitab. Sampai ada anak saya. Nggak tahu dia. Makanya waktu kali pulang, Aisyah. Gitu dia sama saya. Oh, sama palungannya, Aisyah. Ayah anak Aisyah. Itu bau punah. Nggak tahu dia. Tapi semua dipelihara oleh Tuhan. Kami mana takut kami pindah ke Jakarta, nggak ada rumah, nggak ada apa, uang habis, maju. Nah, kejam Ibu Tiri lebih kejam Ibu Kota. Tuhan luar biasa. Iya, ini lewat buktinya sekarang. Iya, dipelihara Tuhan sampai sekarang, sehat, masih bisa ulang tahun 80. Iya kan, Tuhan itu baik, benar. Saya kalau bersaksi semua kesaksian, bagaimana enggak kesaksian, orang begitu saja. Ya, saya kalau lihat foto-foto gitu, saya bingung nih bagaimana ini boleh terjadi. Orang saya enggak kerja, orang saya cuma melayani terus dan begitu terus, ya. Mulai dari saya pasrah itu tahun 65 terus. Cuma ya waktu ya cuma setahun saya supir itu. Sesudah itu saya bilang nggak mau lagi jadi supir, mau sekolah Alkitab. Nah habis itu sudah nggak tahu lagi bagaimana, semuanya Tuhan sampai sekarang. Sampai sekarang. Itulah. Jadi saudara-saudaraku, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan jangan kita khawatir atas apapun. Ini jemaat di Smyrna ini, banyak orang berkata inilah jemaat yang tidak ada koreksi. Saya bilang justru di sini besar koreksi. Karena yang sangat banyak terjadi dalam kehidupan orang yang sudah ikut Tuhan, tapi masih ada takut. Abraham pernah takut? Pernah. Takut sama siapa? Oh ya.